punten sakjroning nggih mengganggu waktunya. Kebetulan saya ada tugas dari pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah yang kemarin saya kenal itu ya Pak. Oh, yang puncaknya 5 hari. Iya, nah di situ ada tugas diskusi bersama warga sekolah. Adapun dalam diskusi itu saya harus mendatangkan pengawas, komite, warga sekolah, juga perwakilan wali murid. Untuk kegiatan diskusi tersebut. Karena tujuan dari kegiatan itu adalah merefleksikan rapor pendidikan dan menganalisanya terutama kemampuan interaksi. Nah, kebetulan di rapor pendidikan saya nilai itu kita kan jujur semua ya Pak ya, ada satu yang mengalami penurunan, yang lainnya naik, hanya di kemampuan literasi. Oh, literasi yang iya, tapi jujur semua Pak. Alhamdulillah. Nah, dari itu kita butuh diskusi bersama warga bagaimana caranya untuk meningkatkan nilai kemampuan literasi. Kira-kira untuk kegiatan diskusi ini Bapak ada waktu yang kapan itu ada longganya? Untuk minggu ini saya ada waktu kosong hari Rabu. Hari Rabu ya Pak. Kira-kira jam berapa Pak? Ini melibatkan guru juga ya? Iya, seluruh guru. Artinya bahwa proses pembelajaran agak terganggu kalau melibatkan guru. Mungkin ada agak siang mungkin ya, sekitar jam 10 mungkin. Oh iya, siap. Kalau Pak Malik bisanya di hari Rabu di jam 10, otomatis nanti anak-anak saya pulangkan lebih awal sampai jam 10 seperti itu nih Pak. Sehingga kegiatan pembelajaran tidak terganggu dilanjutkan dari rumah. Oke, ya, setuju. Jadi Pak Malik sanggup di hari Rabu itu sebelum nih Pak? Oke, sepakat ini ya. Oke. Pak Malik. Insya Allah nanti hari Rabu jam 10 saya datang ke sini untuk kegiatan tersebut. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pengawas pendidikan Kecamatan Lumajang, yang kami hormati Kepala Sekolah SDN Rogotunan 01 Lumajang, yang kami hormati Komite SDN Rogotunan 01 Lumajang, yang kami hormati Dewan Guru SDN Rogotunan 01 Lumajang, yang kami hormati Wali Murid SDN Rogotunan 01 Lumajang. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmatnya, taufik hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di acara yang berbahagia ini, yaitu evaluasi pembelajaran berbasis rapor pendidikan SDN Rogotunan 01 Lumajang. Sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Atas berkat rahmat beliau, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan susunan acara pada kegiatan yang sangat berbahagia ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan pengawas Kecamatan Lumajang. Yang kelima, sambutan Komite SDN Rogotunan 01 Lumajang. Dan yang keenam, penyampaian materi diskusi oleh Kepala Sekolah SDN Rogotunan 01 Lumajang. Bapak Ibu yang kami hormati, menginjak acara yang pertama, mari lagi acara kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga dengan harapan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua,
Pembacaan doa akan disampaikan oleh Ustadz Anam. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa semoga kegiatan kali ini diberi kelancaran dan bermanfaat untuk lembaga SDN Rokotul 01 ala hadiniyah wa kulli alaniyatin sholihah biridha illa bi syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Rabbana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ustadz Khairul Anam, sarjana pendidikan. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada yang terhormat Bapak Misbah untuk memimpin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jangan membunuhmu. Indonesia ku bangsaku, bangsa tanah airku. Kita bersatu
hadirin disilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya sambutan pengawas pendidikan Kecamatan Lumajang. Kepada yang terhormat Bapak Malik disilakan. Ikan teri dengan sambal tomat. Sambut pagi dengan semangat. Bertemu lagi dengan Bapak Ibu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Ibu Ratnawati Herlina, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Rogo Trunan 01. Mohon maaf saya agak pelan ketika menyebutkan nama SD karena di wilayah kota ada 31 lembaga SD. Berikutnya yang saya hormati Mas Arif sama, saya panggil Mas gitu, karena kelihatannya handsome orangnya. Mas Arif dengan Ibu Saidah selaku Komite SD Negeri Rogo Trunan 01 dan ada wali murid, wali murid atau yang mewakili, dan Bapak Ibu yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan salam. Jadi program-program yang dilaksanakan di suatu lembaga berdasarkan rapor tersebut, menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan opininya, sehingga nanti akan didapatkan program-program yang selain berdasarkan dengan rapor pendidikan dan sesuai dengan apa sih sebenarnya kesulitan yang dialami oleh anak. Karena semua kegiatan yang dilakukan baik oleh dinas maupun oleh Korwil adalah muaranya bagaimana kita dapat meningkatkan potensi yang dimiliki oleh anak, baik itu dalam proses pembelajaran maupun prestasi yang telah diraih oleh anak. Jadi kembali lagi muaranya bagaimana kita dapat mengantarkan anak-anak, membina anak-anak sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Bapak Ibu, ikan cepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Saya juga agak mohon maaf ya, ketika ada suatu kegiatan lama sekali, padahal kesimpulannya sebenarnya sudah didapat begitu, tapi masih alur idul gitu, jadi kurang setuju dengan hal tersebut. Terus yang kedua yang terpenting adalah semua kegiatan, semua rapat-rapat atau bincang-bincang yang dilakukan ketika tidak diimplementasikan kepada anak-anak akan cukup. Acara selanjutnya adalah sambutan Komite SDN Rogo Trunan 01 Lumajang kepada yang terhormat Bapak Arif Wijayanto, Sarjana Sosial, disilakan. Nah, untuk kalau kemudian belum terlalu bisa optimal untuk bisa membantu dan memperjuangkan, tapi saya bertekad, saya sudah 4 atau 5 kali ganti kepala sekolah, Pak. Sempat dulu mau pamitan, saya nggak enak, tidak boleh, nggak ada yang gantikan, jadi yang lainnya sudah pindah, sudah segala macam. Kebetulan saya rumahnya di belakang, saya juga Pak RT dulu, tapi sekarang sudah tidak. Jadi waktu itu Bu kepala sekolah, nggak apa-apa Pak, tokoh masyarakat itu boleh jadi komite gitu ya, terus gitu. Sampai sekarang ya, mudah-mudahan mungkin belum bisa optimal yang saya berikan, mudah-mudahan apa yang diberi bisa sedikit memberikan kemanfaatan. Tentang acara ini ya, saya tadi apa kaitannya dengan akreditasi, muter balik beda gitu. Saya juga belajar di mana. Jadi katanya ada 6 indikator itu ya, yang itu kemudian juga bisa menentukan nilai dan nanti ada kaitannya dengan dana ya, dana juga. Kalau kemudian bisa ada pantun, saya juga harus menyiapkan pantun. Jauh pulau dari Malaka, cakep gitu ya. Pergi haji ke kota Mekah.
Dengan bismillah acara dibuka, moga acara mendapat berkah. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai, berikut saya sampaikan tujuan dari kegiatan diskusi kita hari ini. Yang pertama, merefleksikan rapot pendidikan dan menganalisanya, terutama kemampuan literasi. Yang kedua, mengevaluasi secara mendalam hasil rapot pendidikan, khususnya terkait kemampuan literasi siswa. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan literasi siswa. Hormati, sebelum kita masuk ke acara inti, saya ingin menyampaikan visi misi sekolah kita, Rogo Turunan 1 Lumajang. Adapun visi kita adalah terwujudnya sekolah yang unggul dalam mencetak generasi emas bangsa yang berkarakter, berakhlakul karimah, inovatif, berprestasi, dan memiliki wawasan global serta siap menghadapi masa depan. Mengembangkan soft skill siswa seperti komunikasi efektif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penerapan metode pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif, mempersiapkan siswa untuk menghadapi berbagai jenis ujian dan kompetensi akademik di tingkat nasional maupun internasional, memfasilitasi siswa yang berbakat dan berprestasi untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal, mengembangkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, mempersiapkan siswa untuk memiliki keterampilan abad 21 seperti literasi digital, berpikir komputasional, dan kreativitas, menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada siswa sejak dini melalui program-program yang relevan, orang dari berbagai latar belakang budaya, dan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara global yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Adapun tujuan dari sekolah tercinta kita, yang pertama, memfasilitasi siswa untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki, baik akademik maupun non-akademik, sehingga mampu mencapai prestasi terbaik. Yang kedua, mengoptimalkan sarana prasarana sekolah untuk menunjang rancangan pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar. Ketiga, melaksanakan pembelajaran untuk mengasah kemampuan literasi dan numerasi, membentuk siswa menjadi pribadi yang berakhlak mulia, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, dan memiliki tahun 2023 sampai tahun 2024. Di sini, alhamdulillah, 2 tahun secara berturut-turut sekolah kita, sekolah tercinta kita, SD Negeri Rogo Turunan 01 Lumajang, selalu memperoleh nilai dengan warna hijau. Jadi baik sekali. Nah, dari warna hijau inilah banyak peningkatan sehingga sekolah kita mendapatkan reward dari pemerintah berupa BOS kinerja secara 2 tahun berturut-turut, alhamdulillah. Jika kita amati dari rapot pendidikan kita, di mana di tahun di tahun 2023 dari 6 indikator kita semuanya naik, hanya mengalami penurunan di kemampuan numerasi murid. Ini turun di tahun 2023. Sedangkan di tahun 2024 semua kita masih bisa mempertahankan warna hijau nih Bapak Ibu. Masih dengan kategori baik semua, semuanya naik, hanya 1. Ternyata kita di tahun 23 turunnya di kemampuan numerasi murid, di tahun 2024 kita sudah bisa meningkatkan numerasi murid, sudah bisa naik. Ternyata kita ada penurunan di kemampuan literasi murid. Kita membenahi bagaimana caranya kita memperbaiki supaya kemampuan literasi murid ini bisa naik di tahun berikutnya. Baik Bapak Ibu, panjenengan tadi di awal sudah diberi print out rapot pendidikan tahun 2024 nggih. Nah, yang memiliki nilai turun nggih. Di mana capaiannya itu sudah baik,
Tetapi ada akar masalah di sini yang harus kita benahi. Yang pertama kemampuan literasinya level 1, level 2 subindikator akar masalah yaitu kompetensi membaca teks sastra. Ke bawah Ibu. Yang berikutnya di kualitas pembelajaran dan metode pembelajaran. Nah, kita sekarang fokus di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu gimana berkenan untuk menjawab ya, supaya diskusi kita itu berjalan dengan lancar ya. Untuk pertanyaan pemantik pertama, apa yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami teks bacaan? Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang berkenan untuk menyampaikan pendapatnya di sini. Kira-kira apa sih yang menyebabkan siswa itu mengalami kesulitan dalam memahami teks bacaan? Moga Bapak Ibu bisa mengangkat tangannya. Baik, terima kasih Bu Nova. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, sebab kesulitan anak-anak dalam memahami teks bacaan diantaranya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor pengetahuan kognitif setiap anak itu berbeda. Yang kedua, motivasi anak-anak itu juga berbeda. Yang ketiga adalah faktor latar belakang lingkungan setiap siswa dan juga latar belakang lingkungan dari Bapak Ibu guru termasuk siswa yang ada di sekolah kita. Berikutnya ada juga kurangnya keterampilan membaca kritis dari siswa-siswa kita dan kurangnya pengetahuan latar belakang anak-anak dalam membaca bacaan, terutama bacaan-bacaan yang teksnya itu panjang. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nova. Sepertinya jawabannya kompleks ya, lengkap. Kalau saya tangkap dari jawaban Bu Nova, yang pertama itu yang menjadi penyebab siswa mengalami kesulitan dalam memahami teks bacaan itu yang pertama kemampuan kognitif ya Bu ya. Yang kedua itu latar belakang. Yang ketiga kemampuan siswa dalam mengartikan atau mengetahui karena bacaannya terlalu panjang jadi sulit gitu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menambah mungkin atau pas? Oh, sebentar, Ibu Komite mau menjawab Bapak Ibu. Monggo Ibu Komite. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menambahkan Bu Nova, kurangnya perhatian orang tua. Begitu ya? Iya, iya. Soalnya saya sudah ya mengalaminya sendiri ya Bu. Anak saya enggak mulai STK, enggak pernah saya SK. Saya harus bisa jadi guru bagi anak-anak saya. Jadi anak saya mau masuk SD, anak saya sudah bisa tulis hitung. Ya saya memang berusaha ngapain sih buat les anaknya, meskipun saya tidak punya ilmu pendidikan ya, tidak punya ilmu pendidikan saya tapi punya niat, saya adalah guru dari anak-anak saya. Dan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kepingin pinter, tidak harus aku les kan, aku mampu, seperti itu ya Bu ya. Keren sekali, tepuk tangan dulu untuk Ibu Komite kita. Baik Bapak Ibu, untuk pemantik berikutnya monggo siapa yang bisa menjawab? Kira-kira kegiatan pembelajaran apa yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi? Monggo Bapak Ibu, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Bu Zaini, monggo. Ya. Kegiatan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan literasi yaitu pertama ya, keterbatasan kosakata. Yang kedua, yang keterbatasan kosakata, kurangnya keterampilan membaca dasar. Yang ketiga, kurangnya membaca kritis itu tadi yang disebutkan Bu Nova. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Zemi, tepuk tangan untuk Bu Zemi yang sudah menyampaikan pendapatnya. Monggo Bapak Ibu, Pak Misbar, monggo silakan Pak Misbar. Saya ingin mencoba menjawab apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran literasi. Yang pertama mungkin kurangnya minat anak sekarang
itu dalam membaca itu. Itu ya. Yang kedua, sama dengan Bu Jaimi. Jadi keterbatasannya adanya kosakata. Ini. Jadi anak-anak sekarang sudah terpenuhi dengan adanya apalagi HP itu. Oh gitu ya. Jadi sekarang HP itu saya katakan jadi apa ya? Guru bagi mereka. Jadi kita sekarang sudah nesewu, tidak ada artinya. Karena mereka sendiri kadang-kala lihat jawaban itu langsung buka HP. Nah ini kadang-kala mayoritas itu sudah. Kemudian yang ketiga, mungkin keterampilan membaca anak. Nah, ini. Jadi kita punya kewajiban, mohon, apalagi saya sendiri sebagai guru kelas 1 harus membaca lancar. Ini kebanyakan anak sekarang itu nusewu, barusan saja kita kasihkan, terutama pada huruf, apalagi awal-awal masuk, sudah lupa lagi. Ini. Jadi keterampilan membacanya anak-anak sekarang itu masih belum maksimal. Itu saja Ibu. Makasih. Itu jawaban dari saya. Matur nuwun Pak Misbar, tepuk tangan untuk Pak Misbar. Setelah saya pahami nih Pak, ternyata menurut Pak Misbar, bagaimana dengan yang lainnya? Mungkin ada tambahan jawaban dari soal yang ketiga? Sampun cekap. Berikutnya, bagaimana kita dapat membuat pembelajaran literasi lebih menarik dan relevan dengan kehidupan siswa? Mungkin ada yang bisa menyampaikan. Ya Bu Us, monggo dipersilakan Bu Uswatu. Bisa disebutkan nama, terus guru kelas berapa gitu ya Bu ya? Saya di sini selaku guru kelas 2 untuk membuat pembelajaran literasi lebih menarik dan relevan. Saya itu memberikan buku yang menarik, buku gambar bercerita kepada anak-anak yang sekiranya anak-anak melihat sampulnya saja sudah tertarik. Minat belajar mereka itu sudah tertarik. Ya. Seperti saya akan memberikan cerita-cerita bergambar seperti kehidupan di rumah, tentang di sekolah, lingkungan dan seperti itu. Dan saya juga akan mengajak orang tua untuk berkolaborasi membuat cerita pendek atau tugas di rumah sekiranya anak-anak itu di rumah dan di sekolah itu mereka biar match gitu ya Bu ya. Cukup dari saya. Wah keren dari Bu Uswatun, tepuk tangan untuk Bu Uswatun. Keren sekali ya kalau dari Bu Uswatun, bagaimana sih caranya supaya membuat pembelajaran literasi itu menjadi menarik? Bagus ya, dengan menggunakan buku bercerita, buku gambar bercerita. Jadi dengan melihat buku gambar menarik, insya Allah anak-anak itu dengan melihat gambar terlebih dahulu, akhirnya ada kecenderungan untuk apa sih maksudnya dari gambar ini, berupaya untuk membaca gitu ya Bu ya. Selanjutnya ada kolaborasi dengan wali murid. Keren sekali Bu Uswatun. Mungkin ada yang bisa membantu menjawab, ada yang mungkin punya ide. Oh, kalau menurut saya itu seperti ini Bu, monggo Bapak Ibu, ada yang inginnya dari wali murid, monggo. Ini adalah perwakilan dari wali murid, dari Bu Vina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku wali murid mencoba untuk menjawab tentang teknologi apa yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Yang pertama yaitu aplikasi pembaca seperti e-book ya Bu ya. Anak-anak sebenarnya pernah bercerita kepada saya kalau anak-anak belajar melalui e-book gitu ya. Kemudian platform pembelajaran daring yaitu seperti Google Classroom. Anak-anak mengirimkan tugasnya kalau misalkan pembelajaran daring lewat Google Classroom. Oh gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu alat pembelajaran seperti AI yang sekarang lagi tren. Karena sekarang sudah canggih ya Bu ya. Anak-anak pun juga bisa mengakses gitu ya Bu ya. Yang sekarang selanjutnya yang lagi tren yaitu tentang coding. Coding ya Bu ya. Saya butuh sekarang lagi ramai diperbincangkan ya Bu ya. Coding. Iya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ada pembelajaran e-book gitu. Berikutnya pakai Google Classroom Bu. Jadi kalau misalnya di daring, anak-anak itu secara tidak langsung masih bisa terus belajar dengan memanfaatkan rumah. Kalau sepintas saya dengar dari beberapa jawaban dari Bapak Ibu guru tadi, termasuk komite dan wali murid, sepertinya tadi sempat disinggung ya, ada kolaborasi. Masuk enggak di sini?
Kolaborasi. Jadi melibatkan orang tua itu dengan cara kolaborasi. Jadi orang tua tahu kegiatan anak di sekolah, guru tahu kegiatan anak di rumah, sama-sama nge-mix, saling menceritakan supaya kita paham kegiatan anak seperti apa. Nah, untuk kemampuan literasinya mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu. Yang lainnya monggo untuk yang nomor 6. Oh iya Pak, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit saran saja. Iya, monggo Bapak. Untuk bagaimana cara melibatkan orang tua dalam meningkatkan kemampuan literasi anak di rumah, mungkin bisa membiasakan anak dengan lingkungan literasi atau belajar membaca bersama anak, didampingi seperti itu. Oh begitu. Ya. Terima kasih Bapak. Aplaus untuk Bapak Yunus ya. Terima kasih, jawabannya bagus sekali. Intinya ada pendampingan dengan membaca bersama gitu ya Pak ya. Dengan sering adanya pendampingan, membaca bersama-sama, akhirnya timbul sebuah kebiasaan anak-anak bisa secara 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 3. Ada ya, konsentrasi nih Bapak Ibu. 1, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1. Nah, tepuk tangan tegas Bapak Ibu. Panjang, pendek. Nah, itu simulasi guys. Sekarang panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, panjang. Nah, tepuk tangan Bapak Ibu kasih. Sini Bapak Ibu ya. Agak cepat nih, mulai cepat, konsentrasi. Sambil nyanyi boleh Bu. Aram sam sam kuli 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 ram sam sam arabi arabi kuli 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 ram sam sam arabi arabi kuli 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 ram sam sam. Ditambah lagi speednya. Aram sam sam aram sam sam kuli 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 ram sam sam aram sam sam aram sam sam kuli 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 ram sam sam arabi arabi kuli 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 ram sam sam arabi arabi kuli 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 ram sam sam. Lebih cepat lagi. Aram sam sam kuli 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 ram sam sam aram sam sam kuli 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 ram sam sam arabi arabi kuli 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 ram sam sam arabi arabi kuli 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 ram sam sam. Yang paling cepat Bapak Ibu, sekalian olahraga ya. Lebih cepat. Menulis kreatif. Menulis kreatif itu adalah proses menulis yang melibatkan imajinasi dan kreativitas untuk menghasilkan karya yang menarik, unik, dan penuh makna. Tujuannya adalah mengekspresikan ide, emosi, atau cerita dengan cara yang orisinil, bukan hanya menyampaikan informasi. Selanjutnya, berbicara di depan umum atau public speaking. Pendidikan anak-anak. Kemudian yang ketiga menurut saya adalah mengintegrasikan literasi dalam semua mata pelajaran. Yang keempat, mengadakan kegiatan literasi yang menarik Ibu. Ya, mengadakan
kegiatan literasi yang menarik, mungkin kompetensi membaca anak-anak, pekan literasi dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai usulan rencana aksi oleh peserta didik. Terima kasih ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan metode pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Berikutnya mengembangkan kegiatan menulis kreatif seperti mungkin puisi atau cerita siswa. Mungkin tiap bulan di sekolah ini kita adakan lomba tentang membuat karangan pendek ataupun membaca puisi dan lain sebagainya, dan kita memberikan penghargaan pada bulan-bulan literasi tersebut. Hanya itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nova atas dan bisa kita implementasikan di sekolah kita untuk selanjutnya. Apa kira-kira? Mengembangkan kegiatan menulis kreatif. Oh, mengembangkan kegiatan menulis kreatif, Bu. Meningkatkan apa, Bu? Mengembangkan kegiatan menulis kreatif. Ada yang lain? Meningkatkan koleksi buku di perpustakaan. Meningkatkan sebentar, ya, meningkatkan koleksi buku di perpustakaan ya Pak? Buku bacaan. Buku cerita, buku bacaan, pokoknya buku-buku yang mendukung untuk meningkatkan kemampuan literasi gitu ya Pak Ali ya? Monggo, selanjutnya kira-kira yang masuk dan kita bisa menerapkan gitu loh. Memanfaatkan sudut baca atau pojok baca, memaksimalkan ya Pak ya? Memaksimalkan pemanfaatan pojok baca. Kita sepakati ada 7 rencana aksi yang insya Allah kita bisa implementasikan kepada sekolah kita, sekolah tercinta kita SD Negeri Rogo Turunan 1. Yang pertama, pembiasaan membaca sebelum kegiatan belajar mengajar selama 5-10 menit. Sepakat Bapak Ibu? Baik, yang kedua, lomba cipta baca puisi atau membuat cerpen untuk meningkatkan kemampuan literasi anak. Kira-kira sepakat Bapak Ibu bisa dilaksanakan? Sepakat? Iya, biar tidak muridnya saja yang dipinterkan, gurunya juga harus jauh lebih pintar dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, Selanjutnya, mengembangkan kegiatan menulis kreatif. Sepakat? Sepakat Bapak Ibu? Yang kelima, meningkatkan koleksi buku di perpustakaan. Jadi kita menambah koleksi-koleksi buku bacaan, buku cerita, supaya anak-anak itu lebih tertarik untuk membaca. Sepakat? Lanjut yang keenam, memaksimalkan pemanfaatan pojok baca. Ini insya Allah di masing-masing kelas sudah ada semua ya. Jadi kita maksimalkan. Apa sih gunanya pojok baca? Yaitu kita maksimalkan kegiatan literasi di kelas kita masing-masing. Seperti itu ya Bapak, Bapak Ibu, sepakat? Selanjutnya yang ketujuh, keterlibatan orang tua dalam peningkatan literasi. Berarti di sini ada kolaborasi antara Bapak Ibu guru dengan wali murid. Ada kesepakatan antara Bapak Ibu dengan wali murid. Sepakat Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Alhamdulillah kegiatan rencana aksi kita sudah dapat 7 ya. Kita butuh refleksi dari Bapak pengawas. Monggo Bapak Malik dipersilahkan. Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, kegiatan hari ini diskusi yang dipimpin, saya berdiri apa duduk ya? Duduk saja gitu. Diskusi yang dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah berlangsung dengan sangat kondusif dan aktif nggih Bapak Ibu. Saya perhatikan dari tadi Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya, dan alhamdulillah kepala sekolahnya juga tidak otoriter ya. Artinya beliau menampung semua usulannya dan kemudian dibahasnya kembali dengan Bapak Ibu. Dilihat dari kesimpulan barusan, boleh ditampilkan? Terima kasih, di akhir kegiatan Bapak Ibu sudah merumuskan aksi nyata yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan literasi. Yang pertama adalah pembiasaan membaca sebelum ya, KBM. Kemudian ada lomba cipta baca puisi, mungkin ada momen-momen tertentu nanti gitu.
terus pelatihan GTK untuk peningkatan literasi. Oke, sampai ke 7 tadi Bapak Ibu sudah mengikuti semuanya. Mungkin lebih detail lagi nanti dirumuskan gitu. Seperti nomor 3, pelatihan GTK untuk peningkatan literasi. Kegiatannya berupa apa begitu, apa dimanfaatkan PMM-nya atau mengadakan kegiatan tersendiri, BIMTEK-nya mungkin Ya, bisa. Bisa PMM dua-duanya Pak. Oke. Dua-duanya dimanfaatkan. Oke, kalau memanfaatkan PMM kan enak tanpa biaya. Kalau meningkatkan BIMTEK, meningkatkan literasi dengan BIMTEK, otomatis Bapak Ibu harus menghadirkan narasumber. Nanti dibahas kembali karena terkait dengan pendanaan juga. Yang keempat, mengembangkan kegiatan menulis kreatif. Detailnya bagaimana Bapak Ibu? Iya, biasanya Iya, dapat bantuan buku juga dari perpustakaan. dipinjami atau dibeli? Oh, alhamdulillah. Oke, sudah bagus, ada LOU seperti itu. Yang keenam, memaksimalkan pemanfaatan pojok baca. Mungkin lebih detail tentang kata-kata memaksimalkan. Dan programnya bagus, diskusinya lancar, tapi mempraktekkannya kepada anak-anak itu mengalami kesulitan atau malah tidak bisa dilaksanakan begitu. Jadi mohon program atau aksi nyata yang sudah didiskusikan di hari ini ada dengan membaca itu bisa mencerahkan pengetahuannya, terus berikutnya bisa memperkaya wawasannya, dan yang ketiga bisa memberdayakan. Jadi kalau saya bisa usul, setelah anak membaca, biasakan anak-anak itu gurunya itu memberi kesempatan pada anak-anak untuk menceritakan kembali apa sih sebenarnya yang dibaca, menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri, sehingga tahu nanti Bapak Ibu. Ya, dasar sekali, karena ketika literasinya kurang bagus maka semuanya juga agak repot begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan untuk kegiatan refleksi ini. Semoga kedepannya kegiatan literasi yang ada di SD Rogo Turunan 01 meningkat secara maksimal, secara baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kesimpulan pada kegiatan hari ini adalah yang pertama, merefleksikan rapor pendidikan sekolah adalah langkah awal yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan menganalisis berbagai aspek seperti hasil belajar siswa, kualitas pengajaran, keterlibatan orang tua, fasilitas, serta kesejahteraan siswa. Sekolah dapat menentukan prioritas yang perlu diperbaiki dan merancang kebijakan yang tepat untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan secara keseluruhan. Yang kedua, sesuai dengan usul dari Bapak Pengawas, lebih fokus terhadap kegiatan secara detail yang meliputi pelatihan GTK, kegiatan menulis kreatif, detail kegiatan pojok baca, kemudian merumuskan kembali antara keterlibatan orang tua dalam proses implementasi peningkatan literasi, serta untuk lebih fokus terhadap kegiatan membaca anak, menyampaikan kepada peserta didik untuk menceritakan kembali melalui bahasa sendiri. Dan akhirnya penutup game. Sebelum saya tutup, karena di awal saya awali pantun, juga saya akhiri pantun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk semua perhatian. Mohon maaf untuk segala kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.